Yap, selamat siang dokter. Selamat siang. Selamat siang dengan Dokter Made Ayu Swartini, spesialis kandungan, betul ya dok ya? Iya, betul. Gimana kabarnya dok? Siang ini di Baik. puasa-puasa yang terik panas banget nih kayaknya di luar kayaknya luar biasa banget nih dok. Kalau di Banyuwangi Iya, gimana nih dok cuacanya dok? sama panas juga. Panas juga ya dok ya? Iya. Ya semoga teman-teman yang berpuasa di luar sana diberikan kelancaran sampai nanti berbuka. Nah buat teman-teman sahabat online Trans Studio Mini Jember dimanapun kalian berada, teman-teman bisa langsung saja bertanya terkait tema kita hari ini yaitu tentang penyakit kanker serviks dan generasi milenial. Nih buat anak-anak ladies-ladies nih khususnya ya. Dok, kita akan sharing banyak nih dengan dokter terkait kanker serviks, betul ya dok ya? Iya, betul, tentang kanker serviks. Oh, iya. Betul. Oh ya dok, semakin ke sini kita tahu bahwa gaya hidup anak-anak milenial, khususnya anak-anak cewek nih ya, itu semakin kompleks banget, betul ya dok ya. Nah, berdasarkan data juga, angka kenaikan penderita kanker serviks juga meningkat. Nah, sebenarnya apa sih kanker serviks ini dok? Ya, ya, makasih ya sudah bisa sharing ilmu buat para adik-adik milenial ini. Kalau saya udah tua ya. Betul. Sebenarnya kanker serviks ini adalah kalau bahasa awamnya tuh kanker mulut rahim. Jadi kalau waktu kita melahirkan, Hmm. nah itu ada pembukaan 1, 2, 3. Nah itu yang ada Mm-mm. kankernya di situ gitu loh. Nah kanker mulut rahim itu Hmm. sendiri, penyebabnya disebabkan oleh human papillomavirus. Jadi virus yang Hmm. kalau orang bilang tuh mungkin yang kalau di kulit itu kutil, nah itu kalau ini dia mengenai eh, ya mukosa serviks itu bisa menyebabkan kanker mulut rahim tersebut. Itu. Nah, ada beberapa faktor risiko yang bisa menyebabkan kanker mulut rahim selain dari virus tersebut, ada beberapa kebiasaan yang bisa menyebabkan eh, memperparah kanker mulut rahim itu kayak misalnya nikah terlalu dini, di bawah umur 21 Hmm. atau sering gonta-ganti pasangan, seks bebas, merokok pada ibu-ibu, atau pada penyakit yang imunnya rendah seperti HIV, AIDS gitu. Terus kemudian melahirkan terlalu banyak. Nah, itu juga beberapa faktor risiko yang Hmm. bisa memperparah. Jadi mempercepat infeksi virusnya itu memperparah menyebabkan kanker serviksnya. Oke, jadi sebenarnya kanker serviks ini sebuah virus ya dok ya, maksudnya ini sebenarnya virus gitu kan. Iya, jadi Kalau kita berbicara, jadi namun kalau disebabkan untuk oleh yang infeksi virus. kanker, oke, kalau kanker serviks ini kan tadi dokter bilang bahwa memang ini gejalanya biasanya kalau orang yang habis melahirkan. Nah, mungkin nggak penyakit ini diderita oleh teman-teman yang mungkin belum merit atau belum melahirkan gitu dok? Mungkin Oh, nggak dok kira-kira? semua wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seksual itu pasti akan bisa terkena oleh kanker serviks tersebut. Karena karena kan Oke, oke. human papillomavirusnya bisa masuk ke serviksnya melalui hubungan seksual. Oh, oke. Jadi memang sebenarnya penyakit ini, virus ini tertularkan karena adanya diawali dengan hubungan seksual Ya, terlebih dahulu ya, Dok ya, ya. Bukan betul. pada sebelum kadang-kadang kan kita kayak kayak pikiran saya sendiri, Yuna sendiri kalau Mm, penyakit ini kayaknya diderita semua wanita gitu. Evenly dia sebelum menikah atau sudah menikah, saya kira ini sudah kan namanya virus ya, Dok ya. Ternyata memang virus ini bisa menjangkit setelah adanya hubungan seksual gitu, betul Iya, ya, Dok ya? betul, betul. Karena kan kalau tidak ada yang mengantarkan, ya nggak akan bisa terkena. Kan sedangkan mulut Betul. rahim itu Karena letaknya kan di dalam vagina gitu. oke, oke, oke. Ini sebenarnya ini nggak sih dok? Apa penyakit ini tuh rentan di usia berapa sih dok? Sebenarnya atau ada hubungan dengan usia kah atau bagaimana dok? Kalau usia sih enggak, tapi tadi faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan kanker virus kanker serviks tersebut, ya orang yang sangat rentan terjadi itu ya tadi kalau pada orang yang menikah dini, umur 15 sudah Oke. nikah. Nah, itu lebih rentan dia terkena kanker serviks dibandingkan misalnya wanita yang sudah siap, misalnya kok di atas 21 itu sudah
sudah lebih kecil dia dapat risiko terkenanya. Kemudian pada wanita yang monogami, nah itu lebih, atau kalau pada wanita yang poligami, yang maksudnya hubungan seksual bebas, itu lebih rentan terkena kanker serviks tersebut. Oke. Jadi memang seperti virus-virus pada umumnya ya dok, penularannya itu mungkin same like HIV kayak gitu kan, dia menularnya melalui hubungan seksual ya. Tapi apakah penyakit ini sebenarnya yang bikin penasaran itu gejalanya dok? Gejala kanker serviks itu apa sih dok? Untuk pengetahuan dini gitu. Ya sebenarnya kalau yang kanker serviks ini kalau sudah bergejala itu biasanya sudah stadium lanjut. Nah, biasanya gejala-gejala gejala-gejala yang diderita oleh pasien-pasien itu biasanya keputihan yang berbau, kemudian perdarahan saat berhubungan seksual, kemudian biasanya perdarahan di luar menstruasi. Itu biasanya gejala-gejala yang timbul kalau sudah timbul gejala itu biasanya sudah stadium lanjut. Oke. Jadi itu udah harus segera periksa ya dok ya? Iya, kalau betul udah banget. stadium lanjut gitu. Itu bisa ini nggak sih dok? Kalau Yunan baca-baca itu kanker serviks itu bisa apa ya, kayak merambat ke organ-organ lain, betul ya dok ya? Iya. Jadi semua kanker itu kan adalah tumor ganas. Kalau tumor ganas itu berarti tumor yang bisa merambat ke seluruh tubuh, bisa ke ginjal, bisa ke paru-paru. Jadi kalau sudah kanker serviks sudah stadium lanjut, itu bisa kena ke ginjalnya, ke saluran kencingnya, kemudian ke anus, kemudian ke otak, bisa ke paru-paru gitu. Biasanya kalau sudah stadiumnya sudah lanjut banget, 3A atau 3B itu sudah ibunya nggak bisa kencing, kemudian beraknya berdarah gitu. Itu sudah stadiumnya lanjut banget, itu udah kelihatan parah gitu ya, kayaknya harus benar-benar ditangani dengan ini. Nah, buat teman-teman nih di luar sana yang kalian mungkin penasaran dengan kanker serviks dan bagaimana cara penyembuhannya atau pencegahannya, bisa join dengan Instagram kita. Nah, buat kalian yang langsung ada pertanyaan nih, langsung aja mumpung ada dokternya di sini, tulis aja di kolom komentar. Nanti kita akan pilih 3 penanya terbaik untuk dapatkan kartu bermain senilai Rp50.000. Nah, dok, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai penyakit ini, bisa sembuh dengan sendirinya nggak sih dok? Kalau sembuh dengan sendirinya enggak, kecuali gini, pada waktu ada infeksi virus HPV, itu kalau dia, jadi kan ada dari sel normal, terus terinfeksi virus, nah itu kalau imun kita bagus, dia bisa sembuh tanpa sampai jadi kanker serviks. Kalau imun kita bagus. I see. Tapi kalau dia sudah terinfeksi dan kemudian sel normal itu berubah menjadi sel yang ganas, akhirnya ya nggak bisa, jadinya kanker serviks itu. Gitu. Sudah telat gitu ya dok ya? Ya. Okay. Jadi memang kalau kita berbicara mengenai penyakit wanita itu kompleks banget ya dok ya. Ini kanker serviks ini sangat luar biasa karena beberapa mungkin para masyarakat yang mungkin penderita kanker serviks makin lama semakin meningkat, melihat memang gaya hidupnya mungkin free sex atau merokok atau mungkin makanan-makanan yang kurang sehat, betul ya dok ya? Mungkin dengan antibodinya atau mungkin makanannya kurang bervitamin sehingga imunnya juga turun. Nah dok, ini ada pertanyaan dok, sudah banyak banget nih beberapa pertanyaan yang offline dan juga online nih untuk dokter nih. Dok, kita bacain dulu ya, ini dari Miftah Sonia. Halo dokter, saya pernah membaca bahwa meskipun belum seksuali aktif, perempuan harus melakukan vaksin HPV untuk pencegahan kanker serviks. Vaksin tersebut bisa dimulai umur berapa ya dok ya? Ya, betul banget. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk melakukan pencegahan terjadinya, agar untuk bisa mencegah terjadinya kanker serviks. Salah satunya adalah vaksin. Nah, vaksin ini bisa dilakukan mulai umur 13 sampai 15 tahun. Itu sudah mulai bisa dilakukan. Jadi sebelum wanita itu melakukan hubungan seksual. Nah, tapi apabila wanita itu sudah melakukan hubungan seksual dan sudah ada gejala, harus dipastikan bahwa dia belum terkena kanker serviks atau belum ada perubahan sel. Karena kalau sudah ada perubahan sel menjadi ganas, walaupun dia tidak bergejala,
Jadi harus di pap smear dulu, dipastikan kalau enggak ada. Oh, oke. Iya, iya, iya. Kalau Betul. dia enggak ada baru kita vaksin. Biasanya kalau sudah ada perubahan sel dan dilakukan vaksin tuh biasanya vaksinnya tidak efektif dia. Udah telat gitu ya, Dok ya? Ya sudah enggak bagus kerjanya gitu. Kalau mau divaksin nggak apa-apa, tapi sudah Hmm, nggak efektif lagi gitu. oke, oke. Berarti kuncinya sebenarnya pap smear itu nggak sih, Dok? Kalau Ya untuk betul pencegahan banget, dini gitu betul atau untuk banget. Ya, mengetahui? ya betul banget. Jadi Untuk vaksin sendiri ada ini nggak sih, Dok? Ada jangka waktu nggak sih, Dok? Pap smear itu misalnya berapa bulan sekali, setahun sekali atau gimana, Dok? ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mendeteksi adanya kanker serviks dan sebenarnya itu murah banget gitu loh, murah dan mudah. Hmm. Jadi ada beberapa kalau misalnya mau yang paling 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 dini banget itu namanya IVA. Itu bisa dilakukan di puskesmas Hmm, manapun. hmm, Jadi IVA itu bisa dilakukan di puskesmas, biayanya murah ya. Kemudian kalau tingkat yang lebih ini lagi itu kita lakukan pap smear. Nah, pap smear memang oke. tidak bisa dilakukan di fasilitas kesehatan satu, mungkin hanya bisa dilakukan di rumah sakit gitu. Tapi itu juga murah dan itu efektif untuk mendeteksi terjadinya kanker mulut rahim. Nah, pap smear ini Hmm, kita lakukan biasanya setiap setahun, 6 bulan sampai setahun sekali. Jadi nggak yang harus tiap bulan gitu, enggak. Jadi 6 bulan atau setahun sekali. oh, oke. Gitu. Nah, kalau kita melihat ini ada beberapa pertanyaan nih kayaknya yang sudah mulai rame nih. Ini ada pertanyaan dari Intan bahwa dok mau tanya dong apakah miom yang sudah berukuran di atas 7 cm apakah bisa dihilangkan dengan obat atau dan secara herbal tanpa operasi. Ini miom sama kanker serviks sebenarnya sama nggak sih dok? Beda, beda sih. Oh beda ya? Miom sama kanker saya beda. Jadi ini di Hmm. luar jalur ya pertanyaannya ya. Ini Iya. para netizen pasti penasaran nih, makanya ini perlu pengetahuan lebih nih Oh iya ya. terkait kanker serviks, miom dan sebagainya. Kalau yang miom ini adalah tumor di otot rahim. Jadi bukan mulut rahim. Hmm. Jadi dia miom ini tumor jinak di otot rahimnya. Hmm. Kalau dia lebih dari Oke. 7 cm, kalau miom itu biasanya kita Hmm. lakukan tindakan kalau dia sudah mengalami keluhan. Biasanya misal Keluhan itu seperti apa dia dok? perdarahan. Jadi Sakit waktu mungkin. Oh, nyeri oke. pada waktu mens, kalau waktu Mm-mm. menstruasi dia perdarahannya banyak sampai akhirnya perlu Mm-mm. ditransfusi, ibunya lemes. Nah, itu kan Mm-mm. membahayakan. Mm-mm. Kemudian Betul, betul. menstruasi di luar haid. Ibunya udah Mm-mm. keganggu banget tuh. Jadi dia, dok saya Betul, betul. jadi mengganggu namanya lifestyle ibu, mengganggu ininya ibunya keseharian ibunya. Nah itu ya baru kita Mm-mm. lakukan tindakan atau pada ibu-ibu yang misalnya ada miom terus akhirnya dia nggak bisa punya anak. Nah itu kita lakukan tindakan. Tapi kalau misalnya miomnya kecil dan itu nggak ada keluhan, ya biasanya kita observasi 3 sampai 6 bulan untuk kita lihat ininya ukurannya lagi. Kalau Oke, nah miom itu sudah dijawab sama dokternya bahwa miom ya beda ya, miom sama kanker serviks itu beda, beda beda. tetapi mungkin tapi kalau tingkat bahayanya, resikonya memang lebih besar Kanker tingkat bahayanya kanker serviks. serviks ya dok. Iya. Oke, berarti buat teman-teman yang mungkin merasa ada miom, ada apa ya bisa langsung dicek ke dokternya masing-masing. Nah dok, ini ada pertanyaan dari Leana 25. Ini pertanyaan ini sama sih sebenarnya. Jadi apakah kanker serviks itu sama dengan miom? Sudah dijawab tadi sama Ya. dokternya. Apakah jika dia didiagnosa kanker serviks tidak diperbolehkan memiliki anak karena faktor kesehatan, dok? Halo, nggak kedengeran bagus? Gimana? Jadi gini, pertanyaan dari Leana, apakah jika didiagnosa kanker serviks tidak diperbolehkan memiliki anak karena faktor kesehatan? Boleh nggak sih, dok? Biasanya kalau kanker serviks, biasanya kalau dia punya kanker serviks, biasanya susah punya anak sih, karena kan sudah ketutup. Tapi kalau mau punya anak ya silahkan, Hmm. kalau memang ini enggak apa-apa. Cuman biasanya, Hmm. biasanya kalau dia waktu hamil itu memperparah kanker serviksnya juga, karena kan pembuluh darahnya itu melebar. Nah, resiko untuk Hmm. menjalar kemana-mananya itu lebih besar gitu loh. Jadi semua kanker Oke. itu kan bisa menjalar. Penjalarannya bisa melalui kelenjar getah bening, bisa melalui Hmm. pembuluh darah. Nah, kalau pada orang hamil dengan kanker serviks,
risiko kankernya ini stadiumnya bisa meningkat. Yang pertama. Yang kedua, ya kemungkinan kalau misalnya kan kalau sudah melebar ke rahimnya ya hampir angkat rahim bisa jadi. Oh, oke. Nah, tuh ngeri banget ya. Ini resikonya, Dok ya. Ini memang kita itu harus benar-benar menjaga gaya hidup, guys, gitu loh. Karena apa? Iya, Karena ya makin ke sini ini, Dok ya, gaya hidup semakin nggak karu-karuan. Karena anak-anak milenial pun sekarang ya makanan apa aja yang ada di jalan, yang lagi viral itu dimakan. Terus iya, kesehatan mah sepertinya nomor sekian gitu loh, Dok, untuk teman-teman betul milenial. Nah, banget. begitu bahayanya nih kanker serviks terhadap khususnya buat para wanita-wanita atau para kalian generasi milenial yang mungkin nggak kerasa di umur-umur sekarang tapi bisa jadi beberapa tahun ya, Dok ya. Betul. Jadi eh, pem- mulai dari terinfeksi HPV virus, human papilloma virus menuju ke kanker serviks itu bisa sampai 10 sampai 15 tahun. Dari mulai terinfeksi kemudian menjadi kanker serviks tergantung dari imun masing-masing. Jadi kalau Nah, itu kuncinya misalnya ya, Dok ya. ya, jadi sebenarnya kalau memang bisa kalau mau dicegah bisa dicegah dengan pap smear tadi. Jadi kalau kan dari 10 sampai 15 tahun itu mungkin di tahun pertama kalau dia pap Mm-mm. smear, nah itu bisa kita lakukan pengobatan lebih dini. Jadi nggak sampai stadium 3 atau stadium 4 dulu baru ketahuan kan sudah nggak bisa kita lakukan apa-apa. Nah, kalau misalnya dengan rajin pap smear tiap tahun, itu misalnya kalau ada perubahan sel yang sedikit, misalnya ke arah ganas, itu sudah bisa kita lakukan tindakan dan itu nggak perlu sampai angkat rahim, nggak perlu sampai kemo, nggak perlu sampai yang serem-serem itu gitu loh. Jadi memang ya harus perlu dilakukan pap smear. Nah, ini udah dijawab sama dokter bahwa untuk pap smear itu ya minimal setahun sekali lah, Dok ya, buat jaga-jaga Iya, kali ya, betul Dok ya. banget. Ada perubahan sel atau enggak gitu kan. Iya, Jangan pernah betul. meremehin, guys, karena memang penyakit ini sepertinya memang sangat is very very dangerous ya, Dok ya. Iya, Oke, nah ini ada memang pertanyaan lagi, Dok. Ada pertanyaan buat Dok. Ini banyak banget yang pertanyaan, Dok, khususnya yang offline sama online ya. Dokter, ini ada pertanyaan ini buat Dokter Made Ayu dari Diana Rosta. Apakah perlu melakukan pemeriksaan dini terhadap perempuan sebelum menikah supaya mengantisipasi penyakit ini? kalau pemeriksaan Ini dini sih kayaknya mau nggak. nikah nih anaknya ini. Kalau kalau pemeriksaan dini terhadap kanker serviksnya pada orang yang belum menikah nggak bisa kita lakukan kan karena orang perawan kan nggak mungkin kita Hmm. masukkan alat untuk ngelihat kanker serviksnya nggak mungkin. Jadi eh, Hmm. serviks itu kan adanya di dalam ya. Jadi dia Rahim ya? di dalam vagina paling ujung banget gitu loh. Nah kalau orang perawan kita Hmm. periksa kan merawan nih nanti ya nggak boleh. Iya, Jadi betul betul betul. yang bisa kita lakukan kalau sebelum nikah ya tadi dilakukan vaksin, kemudian nanti setelah menikah rajin melakukan pap smear. Kemudian gaya hidup sehat terutama ya apa namanya nikahnya jangan terlalu muda, terus nggak boleh gonta-ganti pasangan, lebih banyak makanan-makanan yang bergizi untuk meningkatkan antibodi begitu. Oke. Nah, itu sudah dijawab sama dokter bahwa kuncinya adalah setia dengan pasangan masing-masing. Nah, itu yang paling penting, guys. Jadi kita harus setia dengan pasangan kita masing-masing gitu. Nah, Dok, sebenarnya penyakit ini itu ada faktor keturunan juga nggak, Dok? Ada, Kak. Berarti bukan faktor keturunan, maksudnya gini, ibunya kanker serviks, anaknya terus nanti kanker serviks enggak, tapi menurunkan sifat Hmm. eh, eh, rentan terhadap kanker gitu loh. Jadi kalau orang orang yang punya kanker, dia akan menurunkan ke anaknya itu bahwa anaknya nanti rentan akan terkena kanker, kanker apapun itu gitu loh. Jadi memang kalau misalnya ada orang tua atau keluarga yang punya kanker serviks, sebaiknya kita lebih waspada. Jadi lebih aware gitu loh. Jadi untuk rajin melakukan pemeriksaan, melakukan pencegahan, terus melakukan gaya hidup sehat tadi. Sudah ada warning sebenarnya. Kita juga Iya, bisa sudah melihat ada sebenarnya warning. kalau Iya. kalau di salah satu keluarga kita gitu ada penyakit cancer, penderita Mm-mm. cancer apapun itu ya, Dok ya. Kita wajib Iya, juga periksa ya, Dok betul. ya. Iya. Mm-mm. Hmm. Jadi Nah, jangan ini ada malah. pertanyaan juga lucu-lucu. Ini ada pertanyaan, Dok, dari Alesa. Dok, apakah kanker serviks bisa membuat sama sih tadi, apakah kanker serviks bisa membuat
tak bisa hamil. Terus apakah aktivitas yang berat bisa membuat kanker serviks makin parah? Aktivitas yang berat maksudnya gimana? Jadi sebenarnya kanker Mungkin dia serviks. mungkin dia mungkin dia sudah kena cancer, mungkin diagnosa tapi dia Oh, harus bekerja mungkin gitu loh dok. Untuk mungkin ya kewajiban dia sebagai harus bekerja sebagai karyawan itu gimana dok? kalau sudah terkena kanker serviks, kalau tambah misalnya lelah atau stres kan juga mempengaruhi antibodi. Ya jelas mesti memperberat Hmm, dia. Mm-mm. Ya kalau misalnya orang sudah kena berarti ya kanker harus ya periksa iya harus periksa, harus konsultasi langsung ya dok iya ya harus. betul. Mm-mm. Dok, kalau untuk vaksin HPV atau itu harus di rumah sakit atau di puskesmas juga bisa dok? Ini pertanyaan dari Mifta Sonia ini dok. Harus di rumah sakit atau puskesmas nih dok? Kalau di puskesmas kayaknya nggak ada ya, belum ada yang namanya vaksin HPV virus itu, masih ada di rumah sakit. Hmm. Uh-uh. Memang soalnya agak Tapi mahal. di Bakti Usaha sudah ada dok ya? Di Oh Bakti sudah Usaha sudah ada ada, dok? sudah ada kalau di Oke, Bakti sudah Husada. lengkap loh. Jadi buat kalian yang pengen vaksin atau vaksin bisa langsung ke Rumah Sakit Bakti Usaha Kiri-Kiran Banyuwangi buat warga Banyuwangi bisa langsung ke sana. Betul ya dok ya? Iya betul, langsung aja kalau memang eh, ada pasien yang pengen melakukan vaksin, periksa dulu langsung bisa kita sediakan vaksinnya. Oke, dok ini ada pertanyaan sebelum vaksin apakah ada pantangan dok? Mungkin makan atau apa atau puasa gitu dok? Enggak, sebelum vaksin biasanya kita sarankan pasiennya tidak dalam kondisi menstruasi. Yang kedua, Oke, tidak tidak dalam boleh. kondisi menstruasi. Ya, soalnya kalau misalnya pas kita pap smear itu kita ambil lendir di mukosa mukosa serviknya. Kalau misalnya ada darah menstruasi nggak bisa diperiksa nanti. Terus yang kedua, Hmm, minimal berhubungan tidak puasa berhubungan badan maksudnya. Itu 5 hari. Jadi pada waktu pemeriksaan nanti biar bersih gitu loh. Jadi yang memang khusus valid itu yang hasilnya iya dok ya? khusus yang kita dapatkan adalah memang sel dari mukosa serviknya. Kalau untuk efek samping dari vaksin ini dok, ada nggak sih dok? Kalau efek sampingnya, sementara belum ada sih ininya. Ya mungkin kalau semua vaksin, kalau ada alergi atau ada infeksi di tempat vaksinnya biasanya. Alerginya mungkin ya gatal, atau kalau misalnya ada infeksi di tempat tusukan jarumnya, ya mungkin ada lebam, Hmm. bengkak, itu semua penyuntikan vaksin juga biasanya risikonya seperti itu. Tapi kalau untuk virusnya sendiri ya enggak ada. Ja, tidak belum Hmm. terdapat sih, belum didapatkan. Oke, nah dok kalau kalau Yunan melihat mendengarkan tadi terkait kanker serviks ini, ketika dia sudah let's say dia sudah diobati, dioperasi dan sebagainya nih diangkat, apakah ada kemungkinan dia akan terkena lagi dok? Tergantung ininya sih, kalau misalnya dia kanker serviksnya stadium berapa. Kalau biasanya Hmm. semakin tinggi stadiumnya, itu angka kesembuhannya juga semakin kecil. Jadi, kalau misalnya kanker serviks itu ada stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium Mm-mm. 4. Nah, stadium 1 itu biasanya kalau stadium 1 ke bawah, misalnya hanya terkena pada serviksnya saja. Nah, itu kalau misalnya dilakukan Hmm. obatnya kan kita lakukan operasi. Nah, itu operasinya operasi besar radikal histrektomi namanya. Itu di bawah 1A, Hmm. 1B atau kanker serviks in situ namanya. Itu yang hanya terkena pada mukosa serviknya saja, pada serviknya saja. Nah, itu angka kesembuhannya hampir 90% gitu loh. Nah, ya Hmm. jadi semakin dini kita ketahui bahwa adanya kanker itu semakin baik sebenarnya. Cuman kadang pasien itu sudah datang dalam stadium sudah lanjut karena memang gejala itu Hmm. terjadi biasanya stadiumnya sudah lanjut. Nah, kalau dia stadium di Oke. atas ya stadium 2A, stadium 2B itu biasanya stadium 2A ke atas itu biasanya sudah nggak bisa kita lakukan operasi. Nah, obatnya adalah kemoterapi dan radiasi. Nah, itu kemoterapi dan radiasi dan Hmm. angka kekambuhannya juga akan sangat besar kalau sudah di atas stadium 2A dan di atas stadium 2A itu.
Karena kan sudah menyerang kemana-mana. Kalau dia Oke. stadium 2, kalau dia Mm-mm. stadium 2A itu sudah ke sampai ke samping-sampingnya serviks, sudah sampai ke rahimnya itu. Jadi sudah kalau mau dilakukan operasi juga sudah sulit. Jadi dilakukan tindakan kemoterapi dan Hmm. radiasi. Kalau sudah stadium 3 itu udah sampai ginjal. Stadium 4 sudah kemana-mana, sudah ke tempat ngengeknya, ke rektum namanya. Terus kemudian sampai ke Oh, berarti dia bisa ke liver. semuanya ya, Dok ya? Bisa Oh, bisa merambah benar-benar merambah ke semua organ ya? oh iya kan dia akan pertama merambah ke sekitarnya dulu, baru kemudian ke yang tempat yang jauh, kayak misalnya liver, paru-paru, bisa sampai ke otak, segala, bisa sampai ke otak. Bahkan sampai ke otak ya, Dok. Maksudnya Iya, itu kan kalau parah range banget jaraknya udah. kan jauh banget. Iya kan? Oke. Karena memang kalau 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 kita melihat anak-anak generasi sekarang itu kan ya ibaratnya mengacap pada diri sendiri nih. Itu kan kita ngeremehin banget nih, Dok. Maksudnya dalam artian antar aja nggak terlalu ini kok gitu. Gejalanya juga nggak terlalu parah kok. Mungkin nanti kalau udah parah banget ke dokter atau semacamnya. Ini sebenarnya yang harus benar-benar disadari awareness-nya ya, Dok ya. Iya betul. Jadi padahal deteksi dini itu sangat-sangat bisa membantu banget penyembuhannya. Jadi sebelum sampai terjadi kanker serviks kita sudah bisa cegah gitu loh hanya dengan hal yang mudah yaitu pap smear, IVA, vaksin. Jadi Hmm. nggak yang kalau apalagi pap smear murah banget, mendingan pap smear dibanding beli KFC atau beli makanan. Betul sih, Dok. Nah, Benar-benar benar. jadi kan duitnya hampir sama gitu loh. Orang lebih milih yang Betul. itu ketimbang pap smear gitu loh. Hmm. Karena kita memang kalau kalau jujur ya, Dok, anak-anak sekarang kalau Yuna dan teman-teman kantor sendiri pun sebenarnya kalau kita itu kalau masalah makanan itu benar-benar susah banget untuk mengaturnya. Dalam artian gini, kita kan kerja nih dari pagi sampai sore, bahkan kalau ada meeting, ada lembur dan itu malam udah kalau mau makan tuh pengennya ya udahlah yang cepat cepat aja lah gitu kan, fast food dan semacamnya. Kalau fast food otomatis kita minumnya juga maybe juga bersoda, belum merokoknya, dan Iya. itu almost every day sebenarnya. Itu benar ngefek nggak sih, Dok? Itu benar ngefek banget ya buat Ya dari penyakit ini nih. makanan-makanan yang seperti fast food, minuman bersoda itu kan mengandung radikal bebas. Nah, itu yang juga Hmm, hmm. nggak hanya kanker serviks, tapi semua penyakit juga bisa, sakit jantung, sakit yang lain gitu loh. Nah, harus banyak diimbangi kalau misal makan makanan yang mengandung radikal bebas ya harus banyak makan makannya mengandung antioksidan kayak Hmm. buah, sayur itu biar bisa Diimbangi lah, Dok membalance ya, ya. Ya, dibalancekan lah ya. diimbangi betul. Dan itu para tim-tim kreatif kita yang di belakang itu udah pada melongo semua, menyadari kesalahannya masing-masing, Dok. Wah, ini kayaknya kita nggak bisa makan tiap hari. Nah, itu udah dijelaskan sama Dokter Made Ayu terkait banyak hal. Ini ada pertanyaan lagi, Dok, nih dari Anis Triliani. Dok mau tanya, kalau sudah terinfeksi HPV, apakah benar yang artinya kita sudah pasti terkena kanker serviks? Terus gimana kita tahu ciri-ciri kanker secara dini? Aduh, halo, nggak kedengeran? Halo? Bisa diulang, bisa Oke, diulang. saya bacain lagi, Dok ya. Oke, ini pertanyaan dari Anis Triliani. Dok mau tanya, kalau sudah terinfeksi HPV, apakah benar artinya kita sudah pasti kena kanker serviks? Terus gimana kita tahu ciri-ciri kanker secara dini, Dok? Kalau terinfeksi virus HPV, itu kan tadi dari sel normal terinfeksi virus, kalau imun Mm-mm. kita bagus, dia bisa sembuh. Hmm. Tapi kalau misalnya dia nggak bagus imunnya, itu bisa menjadi sel itu menjadi tidak normal. Nah, sel yang menjadi tidak Oke. normal itu ada tingkatannya. Selnya tidak normal yang ringan, namanya kalau dari bahasa kedokteran itu cin satu, ya perubahan selnya itu cin satu, cin Hmm. 2, cin 3, lesi prakanker namanya. Jadi perubahan sel itu namanya lesi Hmm. prakanker. Nah, itu ada yang ringan, sedang, berat, baru kanker serviks. Nah, kalau yang ringan itu bisa kembali ke normal atau bisa jadi berat, tergantung imunnya masing-masing. Nah, kalau misalnya, Oke, berarti kuncinya nah, imun ya, Dok ya? ya terus kemudian observasinya adalah dengan pap smear tadi. Jadi kalau misalnya sudah terinfeksi virus, ya harus pap smear-nya berulang gitu loh. Jadi misalnya pap smear 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi untuk melihat apakah ada perubahan sel tersebut. Kalau misalnya Oke. misalnya terinfeksi virus dan terjadi perubahan sel,
yang ringan atau yang sedang, itu bisa kita lakukan tindakan lebih dini. Jangan sampai sudah terinfeksi virus terus kita diamkan, nanti 2 tahun lagi sudah jadi kanker serviks akhirnya gitu loh. Jadi kalau sudah tahu jadi menumpuk gitu dok ya? Iya, jadi kita nggak tahu gitu loh, sudah perubahan selnya bisa cepat gitu. Nah kalau misalnya kita sudah terinfeksi virus HPV, ya harus melakukan tadi pap smear yang berulang, kemudian jaga imunnya biar bagus, makan makanan yang bergizi gitu. Oke, dan selalu setia pada pasangan masing-masing. Betul ya dok ya? Dok, ini ada pertanyaan dok dari Safia Awesome. Ini pertanyaan ini lucu banget nih. Permisi mau tanya dok, mitos atau fakta bahwa sayap ayam tidak bagus untuk kaum wanita. Bener nggak sih dok? Atau mitos ini dok? Apa hubungannya sayap ayam sama wanita ya? Tapi memang bener kadang-kadang dulu zaman saya kecil itu memang kalau adik Yunan yang cewek itu nggak boleh makan sayap gitu. Saya nggak tahu kenapa. Katanya pokoknya nggak boleh makan sayap gitu. Padahal sayap itu enak banget. Kok saya malah nggak tahu ya sayap mungkin belum ada. Iya. Tapi mungkin nggak ada uji klinis juga sih dok ya terkait bahwa sayap ini bagus sih enggak gitu. Tergantung kalau sayap pesawat terbang juga nggak bagus kalau buat wanita. Tergantung sayapnya sayap apa nih gitu. Kalau sayap ayam saya rasa sih enak, kita kasih tepung, kasih nasi panas tuh. Aduh puasa-puasa ini ngomongin makanan dok. Jadi ini adalah bisa dibilang mitos ya dok ya. Iya, saya nggak pernah dengar ya kalau sayap ayam nggak boleh pada wanita itu. Mungkin kalau di sayap ayam itu, di sayap ayam tuh paling banyak lemaknya, makanya paling enak. Oh oke. Mungkin juga mungkin sayapnya bagi orang lain biar gak dimakan banyak, udah bilang aja sayapnya nggak bagus buat kesehatan. Oke, luar biasa banget loh kalau kita berbicara mengenai sayap. Oke, yang sudah dijawab tadi Mbak Safia bahwa sayap itu nggak masalah. Jadi kalau mau makan sayap sebanyak-banyaknya juga gak apa-apa. Asal jangan sayap pesawat terbang. Oke. Nah, dok, ini sudah banyak banget pertanyaan dari teman-teman. Udah sharing-sharingnya dengan Dokter Made Ayu Iswartini, spesialis kandungan juga luar biasa. Terima kasih dokter. Tapi sebelum kita berpisah, Yunan mau menginfokan kepada tadi yang sudah bertanya di Miftah Sonia, Anis Trisiani, dan juga Safia Awesome, nanti kalian akan mendapatkan hadiah voucher bermain dari Transmini Jember senilai Rp50.000 yang akan dikirim lewat email. Jadi ditunggu, nanti akan di-DM oleh tim admin kita. Dok, sebagai closing statement dok, apakah pesan terhadap generasi muda dan semua generasi sih terkait campaign kanker serviks dokter? Ya, yang pasti kalau kita untuk mencegah adanya kanker serviks adalah menjaga biar gaya hidupnya lebih baik. Ya, jangan sampai menikah terlalu dini. Kan sudah nggak zaman tuh nikah terlalu dini ya. Sekarang kan minimal betul. Dia 21 tahun. Terus kemudian setialah pada pasangan, jangan gonta-ganti pasangan. Kemudian makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan yang paling penting adalah kita harus rutin melakukan pemeriksaan pap smear kalau pada wanita yang sudah menikah. Jadi dengan pemeriksaan yang sederhana dan pemeriksaan yang rutin itu bisa loh mencegah kanker serviks yang berbahaya dibanding kalau sudah ada gejala, sudah ini nanti terlambat. Itu aja sih pesannya. Oke, yang kalau Yunan nangkapnya itu adalah setia pada pasangan masing-masing gitu ya teman-teman. Kita wajib gitu setia pada pasangan. Karena di belakang ini udah pada toleh sana toleh sini nih gitu. Jadi teman-teman di luar sana tetap setia pada pasangan masing-masing untuk menghindari penyebaran kanker serviks. Oke, terima kasih banyak Dokter Made Ayu Iswartini, spesialis kandungan dari Rumah Sakit Bakti Husada. Semoga kita sehat selalu dokter sehat selalu, diberikan kesehatan dan kelancaran. Teman-teman tim di sana Rumah Sakit Bakti Husada, terima kasih banyak, semoga sehat selalu. Terima kasih dokter, sampai jumpa kembali. Sama-sama. Terima kasih.